Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Imam Bonjol Padang, batch 2 tahun 2022. Baiklah, hari ini saya akan mengikuti ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SMP 23 Sulawesi Selatan, kelas 8 dengan materi jujur dan adil. Mari kita saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita untuk berdoa. Silakan pimpin ketua kelas untuk berdoa. Siap, Rak. Para Pak Guru Rak. Tegak, Rak. Meramai. Kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Pembelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ya, coba semuanya berdiri. Silakan periksa kerapian kalian, ya. Dan silakan juga sampah yang ada di bawah meja tolong diambil. Sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Di antaranya apa? Siapa yang tidak hadir? Sakit. Dah, siapa lagi? Aisyah. Ini semuanya hadir ya? Dah, semoga yang sakit hendaknya diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali lagi untuk datang ke sekolah dan belajar. Baik, semuanya silakan berdiri. Depan. Nah, kiri. Sisi salah, benar. Nah, sekarang ini kita masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang lebih kepada contoh lagi. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanya kembali, siapa yang sudah tahu tentang pengertian jujur kemarin? Nah, coba Salma, apa jujur kemarin? Jujur adalah berkata sesuai keadaan atau sesuai dengan. Nah, coba belajar, silakan. Adil adalah keseimbangan dan kesamaan. Kemarin kita sudah belajar tentang jujur dan adil, ya. Bahwasanya jujur itu merupakan kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan yang sebenarnya. Sekarang ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Jadi setelah kita belajar nanti, hendaknya kalian mencapai yang pertama, tujuannya itu mengemukakan contoh perilaku jujur dan adil. Kemudian kalian bisa hendaknya
menunjukkan cerita atau kisah tentang seseorang yang sukses karena kejujuran dan keadilannya. Nah, siapa yang bisa mengomentarinya? Silakan angkat tangan. Nah, 2 orang ya. Dari video yang sudah tampil tadi, ibunya pernah berkata ke anaknya, Ya. "Nak, kalau kamu berperilaku jujur, pahalanya juga besar, Nak." Dan anak itu pun menemukan dompet dan dia menyembunyikannya. Ketika itu ada seseorang yang ingin mengambil dompetnya itu, tapi anak itu tidak ingin memberikannya. Nah. Setelah itu ada anak itu menemukan bapak yang mempunyai dompet itu, dan anak itu pun mengembalikannya kepada bapak itu. Tangan untuk adik. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa dengan berperilaku jujur akan membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan. Nah. Tepuk tangan untuk Latifah. Ya, kita di sana melihat bentuk dari sikap jujur. Pada suatu hari ada anak-anak yang lagi berjualan tisu keliling di jalan-jalan. Ya, kemudian dia melihat ada satu buah dompet yang jatuh dari seorang laki-laki dewasa, yang mana dompet itu berisi uang. Ya, dan berapa uangnya? Banyak. Nah, dalam pikirannya, teringat kisah dahulunya dia pernah dinasihati oleh ibunya. Apa kata ibunya? Kamu harus menjadi anak yang jujur. Nah, kamu harus menjadi Anak yang jujur. Pahalanya banyak. Nah, pahalanya besar. Ini apa? Di ujung videonya, tiba-tiba dia menyelesaikan studinya atau kuliah di sebuah perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana. Rupanya yang memuliakannya adalah laki-laki dewasa tersebut. Kenapa demikian? Karena dia jujur. Nah, karena dia jujur, dan yang mana nanti kita akan mendiskusikan yaitu tentang contoh-contoh perilaku jujur dan contoh perilaku adil. Nah, kemudian nanti juga kita akan mendiskusikan cerita atau kisah seseorang yang sukses karena kejujuran dan keadilannya. Nah, baiklah. Selanjutnya kita sudah berada di kelompok masing-masing. Nah, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil kertas pelanunya ke depan. Nah, ini dia ada 1, 2, 3. Contoh ini ada di lingkungan sekolah, ada di rumah, ada di lingkungan masyarakat. 3 ya. Nah, ini kisah orang sukses. Nomor 3. Semua sudah siap untuk tempel? Dapat. Nah, jadi untuk sekarang ini kita masuk kepada sesi tanya jawab terkait materi yang telah kalian diskusikan tadi. Baiklah, saya dari kelompok 2. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan dari saya, apakah boleh kita mengambil barang milik teman yang jatuh sedangkan dia tidak mengetahuinya? Nah, sekarang kelompok 1 berdiri, berikan jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Meskipun sudah jatuh, akan tetapi itu tetap milik orang lain dan itu tetap kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah paham dengan jawabannya? Nah, paham. Nah, Baiklah, kami dari kelompok 3. Apa saja sikap adil di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah?
Jawaban dari kami, contoh perilaku adil di luar sekolah yaitu 1. Guru tidak beri kasih terhadap siswanya. 2. Gantian melakukan tugas tiket harian. 3. Memberikan nilai ulangan kepada siswa sesuai kemampuan. Nah, gimana kelompok penanya? Betul. Nah, betul. Ada jawaban lain? Tidak, Tidak, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, baiklah. Bapak akan berikan penguatan bahwasanya kita memang tidak boleh mengambil barang yang kita temukan tersebut, ya, karena barang yang kita temukan itu bukan milik kita, ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya tetap kita mengembalikan kepada yang memilikinya. Mana apa hikmah dari kisah atau cerita Abu Bakar tadi, ya? Hikmahnya cerita tersebut bisa menjadi motivasi bagi diri kita. Karena Abu Bakar itu pada saat dia mendengar cerita Nabi pergi Isra Mi'raj, dan ketika itu orang-orang Quraisy itu dia menganggap itu berita bohong dan bahkan sudah berani mengolok-olokkan, bahkan melecehkan Nabi Muhammad, dia gila segala macam. Ya. Tetapi Abu Bakar dia yang pada saat itu baru mendengar cerita itu, dia langsung membenarkan. Dia bertanya, siapakah yang menyampaikan berita tersebut? Nabi Muhammad, kata orang lain. Dan dia mengatakan kalau Nabi Muhammad sekiranya menyampaikan bahwasanya aku langsung percaya, maka dia akan sukses dan bukti kesuksesannya dihadiahkan berupa gelar. Itu as-siddiq. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1 tempelkan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1 paparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perilaku jujur. A. Jujur rahmat. 1. Mengakui kesalahan kepada orang tua. 2. Mengembalikan kepada uang kepada orang tua. 3. Tidak mengambil barang anggota keluarga seseorang. B. Lingkungan sekolah. 1. Mengerjakan tugas atau ujian tanpa nyontek. 2. Tidak berbohong kepada guru atau teman-teman. 3. Tidak mengambil barang milik teman. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kisah orang sukses karena berperilaku jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang memiliki sifat jujur dan adil adalah Abu Bakar As-Siddiq yang diselamatkan pada namanya di Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam. Kepudangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kisah sukses keadilan Umar bin Khattab terhadap Yahudi. Khalifah Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan kakek Yahudi. Kakek Yahudi menceritakan bahwa rumahnya sangat menyedihkan. Harta satu-satunya yang aku miliki sekarang sudah sirna karena dirampas oleh pemerintah. Membawa pedang dan diserahkan ke gubernur. Itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan berikan penguatan. Bakar tadi suksesnya gimana? Ya, salah satu bentuk kesuksesannya dihadiahkan dia berupa gelar di ujung namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu juga dengan cerita kisah kehadiran kelompok yang mana Umar ini ketika mendengar kisah dari seorang kakek tua. Demikian saja penguatan yang dapat Pak sampaikan. Terima kasih banyak. Kalian bisa memahaminya. Sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah.
Silakan semuanya satu kumpulan ke depan hasil dari videonya. Baiklah, demikian kita pada hari ini. Nah, Pak minta kepada salah satu dari kelompok yang 4 ini untuk memberikan simpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa angkat tangan? Nah, Fahmi, tepuk tangan untuk Fahmi. Nah, silakan dari. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Terkait dengan perilaku jujur, dapat disimpulkan bahwa akui kesalahan kepada orang tua, mengerjakan tugas ujian tanpa nyontek, sedangkan contoh di perilaku adil adalah memberikan uang jajan kepada anak sesuai kebutuhan. Dan demikian kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Fahmi. Jadi untuk kelompok terbaik, Bapak tadi akan menjanjikan hadiah kelompok 1, kelompok 4. Nah baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita tentang sikap jujur, adil, kemudian kisah seorang yang sukses karena keinginan dan keahlian. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apakah sudah paham? Nah, bisa dibawa ke ilmunya? Nah, bungkus baik-baik, jangan sampai dilepaskan ya. Jadi untuk tugas minggu depan, ya, silakan kalian cari penjelasan tentang sikap optimis ya. Nah, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin lagi teman-temannya untuk bersyukur. Siap, Bro. Syukur mulai.